Persaingan strategis di kancah internasional tidak berlangsung selamanya. Pada akhirnya, semuanya berakhir begitu saja. Akan tiba suatu hari ketika persaingan abadi berhenti secara obsesif mencari cara untuk memusnahkan satu sama lain dan fokus pada bidang lain. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, keseimbangan kekuatan di kawasan atau dunia mungkin telah berubah. Terobosan teknologi yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Model pemerintahan internal mungkin telah runtuh atau mungkin terjadi akibat perang kinetik antara lawan atau perang yang hanya melibatkan salah satu pihak yang bersaing. Yang terakhir, hal ini mungkin terjadi karena salah satu pihak lawan berhasil mencapai suatu tujuan yang tidak serta-merta berarti pemusnahan total musuh yang ada. Pada tahun 1805, Inggris dan Prancis berjuang keras untuk menguasai Eropa. Sebaliknya, hanya 3 dekade kemudian, mereka bersama-sama melawan imperialisme Rusia dalam Perang Crimea, sehingga memunculkan kemitraan geopolitik yang bertahan hingga abad ke-20 yang berdarah-darah dan berlanjut hingga hari ini. Demikian pula, Amerika dan Jepang melakukan salah satu kampanye angkatan laut paling kuat dalam sejarah selama Perang Dunia Kedua, hanya untuk menjadi salah satu sekutu terdekat dalam waktu singkat. Sementara itu, persepsi mengenai persaingan global yang besar saat ini antara kekuatan dunia yang dominan, Amerika Serikat, dengan pesaing barunya, Republik Rakyat Tiongkok, membuat kita berpikir tentang konflik yang hampir tak berkesudahan. Keadaan perang dingin yang permanen, di mana dunia akan terbagi menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan dalam persaingan kronis. Seperti kerajaan Oseania, Eurasia, dan Asia Timur yang saling memandang dengan kebencian dalam buku George Orwell tahun 1984. Tapi, bukti empiris itu bertentangan dengan pandangan tersebut. Dalam How Rivalries End, penulis Karen Ressler, William Thompson, dan Samit Ganguly menunjukkan bahwa sejak tahun 1816 dari persaingan negara-negara besar, hanya 3 yang bertahan lebih dari 1 abad. Rata-rata mereka berakhir setelah 60 tahun. Dengan menerapkan statistik ini pada konfrontasi Tiongkok-Amerika, pertama-tama kita harus menentukan momen yang kita anggap sebagai awal persaingan. Jika kita berasumsi tahun 1921, yaitu berdirinya Partai Komunis Tiongkok, atau 1949, berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, kita telah lama melewati durasi rata-rata persaingan yang secara statistik berarti persaingan tersebut telah mencapai akhir keberadaannya. Namun, mengingat periode Nixon dan relaksasi ekonomi antara Washington dan Beijing, asumsi seperti itu tidak berdasar. Secara realistis, tahun 2001, yaitu masuknya Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia, atau tahun 2008, yaitu krisis ekonomi yang menandai berakhirnya era hiperglobalisasi, lebih baik menunjukkan dimulainya persaingan strategis. Artinya, kita sudah melewati seperempat periode persaingan, atau bahkan sudah mendekati setengah jalan. Pemikiran yang agak tidak intuitif ini sama sekali tidak mendekati keadaan perang permanen yang sering diprediksikan kepada kita dalam beberapa dekade atau bahkan abad mendatang. Namun, persaingan tersebut tentu tidak akan berakhir dalam satu kasus ketika kita tidak tahu apa yang akan menjadi ciri akhirnya. Dalam versi seperti itu, hal itu bisa berlangsung tanpa batas waktu. Jumlah opini sama banyaknya dengan jumlah pembuat opini. Kelompok hawkish yang lebih agresif memilih bentuk permainan klasik pemenang mengambil segalanya, sedangkan kelompok burung hantu yang seimbang berupaya berargumentasi bahwa dengan memilih strategi persaingan dengan elemen kooperatif, kedua negara akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi kepentingan negaranya. Elang atau burung hantu? Siapa yang benar dan bagaimana kedua belah pihak mendefinisikan potensi berakhirnya persaingan strategis Tiongkok-Amerika Serikat yang tentunya tidak akan berlangsung selamanya? Selamat menyimak 20th Report. Iklim antara dua perekonomian terbesar di dunia ini telah memburuk sejak lama. Amerika mengalami periode peningkatan kesadaran akan tantangan Tiongkok dan mencoba membujuk Beijing untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Washington.
Ketika menjadi jelas bahwa Tiongkok memperoleh keuntungan melalui ketekunan mereka sendiri, tetapi juga melalui praktik tidak adil seperti dumping dan pencurian intelektual, antara lain, Amerika mencari dialog dan perjanjian bilateral. Ketika upaya tersebut juga gagal, mereka mengambil sikap defensif aktif dengan menerapkan sanksi dan tarif. Namun saat ini, ketika pemerintahan Neo-Kaisar Xi Jinping tidak merahasiakan ambisi globalnya dan telah melanggar doktrin menyembunyikan kemampuan seseorang, Washington menghadapi tuntutan-tuntutan yang bersifat mendasar yang belum pernah mereka hadapi dalam 75 tahun terakhir, termasuk perang panas di Pasifik untuk membela Taiwan atau sekutunya di kawasan. Agar lebih jelas, mari kita kembali ke dasar. Mengapa Amerika dan Tiongkok saling serang? Dan mengapa perang antara kedua kekuatan tersebut, sebagaimana beberapa orang menyebutnya, merupakan ramalan yang terwujud dengan sendirinya? Kita harus menyadari bahwa cara negara adidaya memandang dunia berbeda dengan cara orang pada umumnya. Tujuan akhir dari negara manapun, berapapun ukurannya, adalah satu hal, kelangsungan hidup. Negara-negara kecil dan menengah menghadapi tantangan ini. Pertama-tama mencoba menyeimbangkan posisi mereka di lingkungan regional dan pada saat yang sama mengupayakan produktivitas maksimum untuk meningkatkan peluang ketahanan mereka pada saat uji coba. Namun negara-negara besar, terutama negara adidaya, melihatnya secara berbeda. Tentu saja mereka melakukan hal yang sama seperti aktor-aktor kecil, namun kekuatan dan potensi mereka memungkinkan mereka untuk secara aktif mempengaruhi seluruh sistem di mana dunia beroperasi. Pada tingkat kausalitas ini, aktor memperlakukan permainan sebagai suatu rangkaian yang terbatas. Mari kita lihat mekanisme ini sebagai permainan dengan 100 chip. Jika ada chip yang jatuh ke tangan lawan, otomatis berarti saya tidak memilikinya. Jika lawan mengumpulkan lebih banyak chip, itu berarti dia memainkan permainan dengan lebih baik dan dapat mempengaruhi sistem global dengan lebih efektif. Jika dia mengambil semua atau hampir semua chip saya terancam dengan konsekuensi buruk. Lihat teruntuhnya Uni Soviet. Beberapa orang menyebut proses ini sebagai permainan zero sum, sebuah istilah yang terutama digunakan oleh perwakilan aliran politik internasional realis. Bahwa ini bukan satu-satunya cara untuk menafsirkan realitas adalah sebuah topik tersendiri. Namun faktanya adalah bahwa hal ini seringkali merupakan cara pandang terhadap realitas di kabinet Washington atau Beijing. Apalagi ketika dua kubu yang berbeda ideologi sedang bersaing. Keberhasilan yang satu secara otomatis berarti kegagalan sistemik dari yang lain. Keberhasilan perpaduan antara otokrasi, komunisme, dan konfusianisme di Tiongkok tentu saja melemahkan fondasi demokrasi liberal yang menjadi landasan tatanan Barat dan sebaliknya. Bahkan saat ini, orang-orang di Barat bertanya-tanya apakah model Tiongkok tidak lebih baik karena Tiongkok telah berkembang begitu cepat hingga mencapai kekuatannya saat ini. Secara praktis dan geografis, hal ini berarti bahwa Amerika Serikat selalu berusaha mengendalikan titik-titik utama ekonomi atau strategis di dunia. Hal ini karena mereka menyadari bahwa disinilah letak fondasi seluruh sistem internasional, yaitu permainan yang disebutkan tadi, termasuk kekuatan mereka sendiri sebagai negara adidaya. Inilah sebabnya mengapa Amerika berperang dengan Spanyol atau Inggris. Pertama, untuk menguasai Amerika Utara dan kemudian seluruh belahan Barat. Menyadari bahwa ini adalah langkah penting untuk kepentingan strategis Amerika dan akumulasi lebih banyak chip. Inilah sebabnya Amerika ikut serta dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Secara teoritis, mereka mungkin menganggap hal ini sebagai konflik jarak jauh yang tidak sebanding dengan pertumpahan darah. Namun dengan mengakui keunggulan produktivitas historis dan alami dari gabungan benua Eropa dan Asia dibandingkan Amerika Utara dan Selatan, mereka tidak dapat membiarkan kekuatan terpadu muncul di kawasan yang dapat melemahkan posisi global negara adidaya Amerika yang sedang berkembang. Sebuah kekuatan yang dalam kasus terburuk berpotensi mengambil alih kekuasaan Amerika. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa akan lebih mudah untuk menghentikan imperialisme Jerman atau Jepang sejak awal daripada membiarkannya tumbuh hingga tingkat yang tidak terkendali. Motivasi serupa mendorong Perang Dingin 1.0.
Jika Soviet menguasai potensi ekonomi dan sumber daya manusia di Eropa Barat pada Perang Dingin, maka Amerika tidak hanya akan memiliki lebih sedikit chip secara tiba-tiba, namun mereka juga akan terancam kehilangan semuanya, bersamaan dengan gelombang komunis yang menyebar melintasi Atlantik. Dengan kata lain, Amerika yang mempertahankan kendali atas kunci-kunci perekonomian utama dunia memperlakukan hal ini sebagai kepentingan strategis mereka yang utama, dan ini berarti melawan munculnya pusat-pusat kekuasaan yang saling bersaing, terutama di tempat-tempat yang paling produktif di dunia. Saat ini, kawasan Asia Pasifik menyumbang 2/3 pertumbuhan PDB global dan sekitar 40% dari total PDB global. Jumlah tersebut setara dengan Uni Eropa yang berjumlah 16% dan Amerika Serikat yang berjumlah 25% jika digabungkan. Ketika kekuatan dominan melihat bahwa potensi ini dapat didominasi oleh satu pemain, maka secara alamiah mereka akan mengambil tindakan untuk menahan pertumbuhannya. Hal ini diwujudkan dalam perang ekonomi, mempersenjatai diri sendiri dan mitra-mitranya, membentuk koalisi pengendalian atau perang proksi. Sementara itu, para pesaing yang muncul bukannya tanpa alasan menganggap tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan yang bermusuhan, mengancam keberadaan mereka, sehingga mereka secara aktif melakukan upaya pemberdayaan mereka sendiri. Tiongkok melakukan pembangunan militer terbesar dan tercepat sejak Perang Dunia Kedua, secara aktif terlibat dalam menantang tatanan yang diciptakan oleh Amerika saat ini dan menggunakan kekuatan ekonominya untuk menyebar ke wilayah tersebut dari posisinya sebagai negara pilihan, sebagaimana Kaisar Chungguo selalu menyebut dirinya sendiri. Dalam proses ini kita sampai pada masalah ayam atau telur. Apakah praktik tidak jujur dan tindakan bermusuhan Tiongkok di kancah internasional yang memicu tanggapan Amerika? Atau apakah Amerika lah yang dengan ikut campur dalam pembangunan Tiongkok mengharuskan Tiongkok untuk meresponsnya? Masing-masing kubu mempunyai jawaban terhadap pertanyaan ini. Dan umumnya kedua belah pihak mempunyai argumen logis di pihak masing-masing. Meskipun demikian, hal ini tidak relevan. Berdasarkan geopolitik aliran realis, benar atau kebenaran hanyalah alat yang digunakan untuk menang dalam permainan zero sum. Dalam hal ini, kedua belah pihak benar karena mereka berebut sumber daya yang terbatas. Kita hanya dapat mencari rasionalitas pada tingkat persepsi individu. Saya atau Anda mungkin berpikir bahwa salah satu kekuatan mempunyai hak untuk bertindak dengan cara ini karena kami menganggap model pemerintahan masyarakatnya lebih dekat dengan kebenaran. Kebenaran dipahami sebagai sebuah cara di mana negara harus mengatur kehidupan warganya dengan cara yang paling dekat dengan sifat manusia dan pertumbuhan internal. Pada akhirnya, kita dapat membayangkan pihak yang menang mengekspor ideologi dominannya kepada pihak-pihak yang lebih lemah, sehingga membuat mereka mengadaptasinya karena hal tersebut membantu negara. Pemenang mengelola permainan yang telah diciptakannya dan berkontribusi pada tujuan utamanya, kelangsungan hidup negara dalam posisi terbaiknya. Oleh karena itu, pandangan sinis yang sering didiktekan oleh aliran realitas seringkali bercampur dengan perspektif dan pandangan individu berbeda sekarang. Dalam hampir setiap kasus konflik kepentingan di tingkat negara, kita akan menemukan dalam komentar dua posisi pendekatan terhadap masalah tertentu, yang lebih tajam dan yang lebih halus. Yang pertama biasanya disebut elang, yang terakhir sebut saja burung hantu. Bukan berarti salah satu dari posisi ini lebih tepat dan mendominasi posisi lainnya. Semuanya bergantung pada pengondisian momen dan tindakan penyeimbangan yang tepat. Setiap kelompok budaya dan pusat kekuasaan memiliki posisi defaultnya masing-masing. Sama seperti eskalasi atau taktik mati-matian yang biasanya dilakukan oleh para pembuat kebijakan di Rusia atau Israel. Para pemimpin Uni Eropa juga merasa sulit untuk bertindak tegas dan menetapkan batasan tegas jika diperlukan. Dalam kedua kasus tersebut, penjangkauan yang berlebihan biasanya memakan biaya. Hal serupa juga terjadi pada Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdasarkan sumber daya yang mereka miliki dan dampak luas dari tindakan mereka mungkin merupakan pembelajaran terbaik di dunia untuk menggabungkan kedua posisi tersebut. Budaya Amerika dan dominasinya yang cepat dalam garis waktu global secara alami membuat Washington cenderung mengambil posisi hawkish. Namun, mempertahankan sistem dunia pada saat yang sama memerlukan tindakan penyeimbang yang burung hantu.
Namun, ketika ada terlalu banyak keseimbangan dan kemunduran, sayap elang diartikan secara alami sehingga menciptakan mekanisme kontrol otomatis. Hal ini juga kita lihat pada kasus Tiongkok. Kekuatan adalah jawaban dalam persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Judul artikel Michael Maza untuk kebijakan luar negeri pada dasarnya menjelaskan segala sesuatu tentang sikap penulis terhadap persaingan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Penulis memulai dengan mengingat teks Melvin Leffler yang menulis bahwa Amerika Serikat mewarisi strategi yang lebih dominan setelah Perang Dunia Kedua. Leffler menekankan bahwa kelebihan tidak berarti dominasi. Hal ini berarti menciptakan lingkungan dunia yang ramah terhadap kepentingan dan nilai-nilai Amerika Serikat. Hal ini berarti mengembangkan kemampuan untuk mengatasi ancaman dan tantangan. Hal ini berarti memobilisasi kekuatan untuk mengurangi pengaruh Soviet di wilayah pinggirannya sendiri. Mencari kekuatan yang lebih kecil berarti memilih kekalahan. Atas dasar itu, Maza menganalogikan masa kini. Tiongkok, berdasarkan definisi ini, mencari keunggulannya sendiri yang berarti membatasi kepentingan dan nilai-nilai Amerika Serikat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kepentingan dan nilai-nilai yang dipromosikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Kami akan dengan tegas menjaga keamanan kekuasaan, sistem, dan ideologi negara Tiongkok, kata Xi Jinping pada tahun 2022 di Kongres Partai ke-20 yang entah bagaimana membenarkan dugaan penulisnya. Maza diamini oleh Matt Pottinger dan Mike Gallagher dalam artikel No Substitute for Victory. Amerika Serikat seharusnya tidak mengatur persaingan dengan Tiongkok, itu harus memenangkannya. Dan kemudian, Washington perlu mengadopsi retorika dan kebijakan yang mungkin terasa tidak konfrontatif, namun nyatanya diperlukan untuk menetapkan kembali batasan yang dilanggar oleh Beijing dan pendukungnya. Itu berarti membebani pemimpin Tiongkok Xi Jinping atas kebijakannya yang mendorong kekacauan global. Senada dengan itu, Matthew Krunick berkomentar di FP, dalam kompetisi lainnya seperti lari 100 meter, tujuannya bukan hanya untuk berhasil, namun untuk menang. Terhadap calon pengkritik, kelompok garis keras Amerika pada dasarnya mengatakan, lihatlah sekeliling Anda. Kemakmuran Anda, yaitu orang Amerika, didasarkan pada sistem dunia yang ada, yang secara umum didasarkan pada nilai-nilai Barat, demokrasi, hak-hak sipil, kebebasan berbicara, dan sebagainya. Sementara itu, apa yang dilakukan Tiongkok? Mereka mendukung semua aktor yang paling kejam menyerang dan menentang nilai-nilai dan sistem ini. Kamp kerja paksa dan tidak ada peluang di Korea Utara? Tiongkok siap membantu. 30 tahun kediktatoran tunggal dan penindasan brutal terhadap oposisi di Belarus? Kedengarannya seperti cara yang tepat untuk negara tersebut. Mari kita melakukan latihan bersama di Eropa. Fundamentalis agama yang berdarah di Iran? Tidak masalah, izinkan saya membeli minyak Anda. Atau akhirnya menyerang negara yang 10 kali lebih kecil, menculik dan membunuh anak-anaknya? Bukan apa-apa, persahabatan Tiongkok-Rusia lebih kuat dari itu. Jadi, kelompok garis keras ini dengan tidak beralasan memperjelas bahwa semua masalah di dunia barat saat ini pada dasarnya berasal dari satu sumber, yakni Tiongkok. Karakteristik dunia yang paling penting adalah, singkatnya, kekacauan. Pottinger dan Gallagher mengingat kata-kata Xi pada tahun 2021 dan menambahkan bahwa Xi menganggap hal ini sebagai fenomena positif bagi Tiongkok. Oleh karena itu, tidaklah salah jika kita menyebut Kerajaan Tengah sebagai sponsor kekacauan di zaman modern. Sikap Amerika yang lemah lembut terhadap Tiongkok menjadi ciri khas dekade sebelumnya. Bagaimana akhirnya? Pada tanggal 4 Februari 2022, Vladimir Putin dan Xi Jinping mengumumkan pembentukan kemitraan strategis tanpa batas dan tanpa batasan bidang kerjasama. Sebagian besar pengamat percaya bahwa Vladimir Putin kemudian menyelesaikan rencananya untuk menyerang Ukraina yang terjadi 3 minggu kemudian. Dia mungkin juga telah memberitahu mitranya dari Tiongkok mengenai niatnya. Dengan kata lain, Maza, Krunick, Pottinger, dan Gallagher sepakat bahwa Tiongkok tidak boleh dikendalikan atau dikelola. Secara klasik, hal ini harus dikalahkan. Namun, apa sebenarnya arti kemenangan?
George Kennan menulis pada tahun 1947 bahwa kebijakan Amerika dirancang untuk mendorong kecenderungan-kecenderungan yang pada akhirnya akan menemukan jalan keluarnya baik ketika kekuasaan Soviet pecah atau melemah secara bertahap. George H.W. Bush sebaliknya mengatakan bahwa tujuan Amerika adalah Eropa yang bebas dan damai, dan hal ini memerlukan kemitraan yang sukses dengan Uni Soviet atau perpecahannya. Tujuan tercapai, opsi nomor 2. Saat ini, strategi keamanan nasional pemerintahan Joe Biden berbicara dengan bahasa yang sama. Tanpa menempatkan Eropa sebagai pusat tantangan, mereka berupaya mencapai masa depan yang lebih baik dengan dunia yang bebas, terbuka, aman, dan sejahtera. Matza menambahkan perspektif Amerika Serikat terhadap definisi hal ini. Sebuah dunia di mana keamanan fisik tanah air Amerika terjamin, cara hidup Amerika tumbuh subur, dan rakyat Amerika sejahtera. Tentu saja kendala utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah Tiongkok. Cara untuk mengalahkan musuh sudah jelas di mata para elang manapun. Ini termasuk berinvestasi lebih banyak dan lebih bijaksana di bidang militer, mengeksploitasi keuntungan ekonomi secara de facto meningkatkan perang dagang, membangun aliansi di sekitar Tiongkok dan mendorong mitra untuk memikul lebih banyak beban, berjuang untuk negara berkembang dan tidak meninggalkan gagasan untuk memajukan demokrasi dan melawan kecenderungan otokratis yang semakin meningkat. Jika diterapkan dengan benar, seperti yang ditulis Pottinger dan Gallagher, penguasa komunis Tiongkok akan menyerah dalam upaya untuk menang dalam konflik panas atau dingin dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dan masyarakat Tiongkok, mulai dari elit penguasa hingga masyarakat biasa, akan menemukan inspirasi untuk mengeksplorasi model pembangunan dan pemerintahan baru yang tidak bergantung pada penindasan di dalam negeri dan permusuhan kompulsif di luar negeri. Para peneliti menambahkan bahwa strategi terbaik Amerika Serikat yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Reagan adalah meyakinkan Soviet bahwa mereka berada di jalan menuju kegagalan yang pada gilirannya memperburuk keraguan terhadap model pemerintahan Soviet secara keseluruhan. Matza menulis, hadiah utama bagi rakyat Tiongkok adalah Tiongkok yang demokratis dan liberal, di mana rakyat Tiongkok dapat hidup sejahtera, bebas, dan damai. Ini akan menjadi hasil dari strategi dominan yang efektif. Matthew Krunick di sisi lain menunjukkan definisi yang lebih langsung. Menang berarti mencapai titik di mana pemerintah Tiongkok tidak lagi memiliki keinginan atau kemampuan untuk merugikan kepentingan vital Amerika Serikat. Dengan kata lain, Washington harus berupaya untuk menyerahkan atau tidak berdaya dari ancaman Tiongkok. Krunick melihat 3 cara untuk mencapai tujuan ini. Pertama, Amerika bisa melakukan segalanya dengan lebih baik daripada Tiongkok. Kalahkan mereka dalam kompetisi standar di semua bidang, ekonomi, teknologi, ideologi, demografi, diplomatik, dan militer. Jika Amerika Serikat melakukan hal ini, Tiongkok secara alami akan kehilangan keinginan untuk melakukan konfrontasi lebih lanjut dan persaingan strategis akan berakhir. Ini akan menjadi persaingan sistem yang klasik yang mengingatkan kita pada masa persaingan dengan Soviet. Cara kedua yang mungkin dilakukan adalah dengan meyakinkan para pemimpin Tiongkok setelah Xi. Penulis percaya bahwa pandangan pemimpin saat ini tidak akan berubah, bahwa jalur konflik dan konfrontasi dengan Amerika dan mitra-mitranya terlalu mahal dan mereka hanya akan memiliki jalan yang salah, jalur akomodasi dan kerjasama yang lebih besar. Logikanya, opsi 2 harus mencakup opsi 1. Hanya bukti empiris yang dapat meyakinkan Tiongkok bahwa perubahan pendekatan diperlukan. Cara ketiga adalah pilihan drastis, keruntuhan internal atau bahkan perpecahan. Penulis berargumentasi bahwa rezim otokratis sangatlah rapuh dan Tiongkok saat ini mengeluarkan dana 2 kali lebih banyak untuk pasukan internal kepolisian dibandingkan untuk militer. Dalam kasus Amerika Serikat, proporsi ini berbanding terbalik. Masalah internal utama Tiongkok secara alami akan mengakhiri persaingan strategis dan hegemon akan mempertahankan posisinya. Namun bagi Michael Mazur dari RAND, definisi kemenangan ini kurang optimal. Ia percaya bahwa mengupayakan kemenangan atas Tiongkok di segala bidang tidak hanya akan gagal mengakhiri persaingan, namun bahkan dapat mengarah pada konfrontasi permanen.
Mazar mengambil sikap seimbang terhadap para pembuat opini yang disebutkan tadi, yang memungkinkan kita menempatkannya di kubu burung hantu. Penulis mengutip kata-kata Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional saat ini, yang menulis dalam sebuah esai untuk Foreign Affairs pada tahun 2019. Daripada mengandalkan asumsi mengenai arah perkembangan Tiongkok, strategi Amerika harus tahan lama apapun yang terjadi di masa depan bagi sistem Tiongkok. Hal ini harus dilakukan bukan untuk mencapai keadaan akhir yang definitif seperti akhir Perang Dingin, melainkan keadaan hidup berdampingan yang stabil dengan syarat-syarat yang menguntungkan kepentingan dan nilai-nilai Amerika Serikat. Persaingan strategis yang permanen ini adalah gagasan dari salah satu tokoh terpenting dalam membentuk agenda keamanan global. Namun, Mazar menilai persaingan terbuka tanpa tujuan yang jelas memiliki banyak kerugian. Pertama, sulitnya menetapkan prioritas. Karena Amerika tidak memiliki tujuan yang pasti, segala sesuatu menjadi sama pentingnya, sementara sumber daya tidak terbatas. Selain itu, pola pikir perang di mana-mana memperkuat kecenderungan fatalistik dan membuat pihak lawan merasa terkepung. Gelombang hipernasionalistik sedang meningkat, membantu rezim untuk mengumpulkan masyarakat di sekitar bendera. Mazar juga mengkritik tujuan akhir seperti yang diusulkan oleh Pottinger dan Gallagher, Maza dan Krunik, yang secara tidak langsung berupaya menggulingkan rezim Tiongkok dan pembentukan sistem dominan mereka sendiri. Jadi, jika jawabannya bukan persaingan Sullivan yang tiada habisnya atau keinginan Pottinger untuk menggulingkan Partai Komunis Tiongkok, dan tentu saja bukan pengakuan kekalahan dan hilangnya keunggulan, lalu apa jawabannya? Penulis mencari jawabannya dalam sebuah penelitian berjudul The Fates of Nations yang ia tulis bersama. Para analis RAND mengkaji bagaimana persaingan yang bergejolak telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi hubungan persahabatan antar kekuatan. Studi ini menemukan bahwa ada 7 jalur seperti itu. Pertama, penaklukan dan pendudukan seperti pada Perang Dunia Kedua. Kedua, kalah dalam perang besar tanpa pendudukan seperti Jerman pada Perang Dunia Pertama. Ketiga, transformasi politik, revolusi atau ketidakstabilan seperti kasus runtuhnya Uni Soviet. Keempat, fragmentasi subjektivitas politik seperti Kekaisaran Ottoman dan Austro-Hungaria setelah Perang Dunia Pertama. Kelima, penerimaan terhadap kemunduran seperti Belanda yang pernah menjadi kekuatan dunia. Keenam, ditinggalkannya satu atau dua partai yang bersaing untuk fokus pada tantangan lain, seperti Inggris dan Prancis bersekutu melawan kebangkitan Jerman. Ketujuh, hilangnya persaingan di antara kedua belah pihak untuk melayani kepentingan nasional dengan lebih baik. Seperti sekali lagi, Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 secara bertahap berdamai. Ketujuh, hilangnya persaingan di antara kedua belah pihak untuk melayani kepentingan nasional dengan lebih baik. Sekali lagi, Inggris pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 secara bertahap berdamai dengan Amerika Serikat yang sedang bangkit tanpa memulai perang besar. Mazar memikirkan Tiongkok langsung menolak pilihan perang atau pendudukan yang merupakan skenario paling berbahaya. Oleh karena itu, dia menolak jalur 1, 2, 3, dan 4. Dari 3 jalur lainnya, dia mencoba mencari solusi yang mungkin untuk kedua rivalnya. Apa bahan dari formula seperti itu? Suatu bentuk perubahan pada puncak kekuasaan di salah satu atau kedua ibu kota tanpa menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Kekuatan baru ini mengubah cara pandang politik, melewati batasan yang memandang konflik sebagai permainan zero sum, selain keyakinan mereka sendiri bahwa persaingan yang berkepanjangan tidak akan membantu siapapun. Ancaman lain mungkin menjadi motivasinya. Tidak harus geopolitik, tapi lingkungan, sosial, atau teknologi. Apa yang dihasilkan dari campuran seperti itu? Kedua belah pihak akan terus bersaing di banyak bidang dan memandang satu sama lain dengan penuh kecurigaan, namun tidak serta-merta melakukan militerisasi dan menantikan perang panas yang akan datang. Kerjasama keren semacam itu mungkin mengingatkan kita pada Inggris dan Prancis setelah terjadinya Perang Napoleon atau perspektif Inggris terhadap Jerman selama Perang Dingin.
Secara opsional, perjanjian ini dapat membawa unsur-unsur hubungan Amerika Serikat-Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika Tokyo dan Washington bersaing ketat di sejumlah bidang untuk bekerja sama di bidang lain. Pendekatan seperti ini memerlukan perubahan pandangan baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. Amerika harus berusaha untuk tidak menghambat pembangunan Tiongkok di segala bidang yang mampu dilakukannya. Akan bermanfaat juga untuk tidak menyatakan bahwa tujuannya adalah pergantian rezim. Orang Tiongkok juga punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Merupakan tindakan yang baik untuk berhenti mendukung rezim yang secara terbuka mengganggu tatanan dunia dan menyerukan jatuhnya Amerika Serikat. Tatanan dunia yang di dalamnya, kita ingat, Tiongkok telah mencapai kekuasaannya saat ini. Penulis Tiongkok Feng Zhang menyebut potensi dispensasi baru Tiongkok sebagai rasionalisme etis yang akan lebih kuat mengambil inspirasi dari tradisi Konfusianisme. Zhang membayangkan Tiongkok akan mengambil peran kepemimpinan, tetapi dengan memperlakukan pemain lain yang lebih kecil dalam sistem dengan hormat. Tiongkok saat ini di mata Zhang bersifat egois, sementara pendekatan yang tidak reflektif terhadap implementasi kebijakan luar negeri yang realistis melemahkan citra moral Tiongkok di mata dunia dan rakyat Tiongkok. Sebenarnya tidak jelas nilai-nilai apa yang ingin dipromosikan oleh Tiongkok modern. Tentunya hal tersebut diterapkan di Pyongyang, Minsk, Moskow, atau Teheran. Namun, apakah perubahan idealis seperti itu mungkin terjadi? Mazar tetap optimis. Meskipun transformasi ini tampak mencolok, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam sejarah. Prancis yang revolusioner dan ekspansionis menjadi kekuatan status quo pada abad ke-19. Jepang yang imperialis pada tahun 1930-an menjadi Jepang perdagangan yang damai pada tahun 1970-an. Tiongkok modern telah melakukan lompatan dari petualangan revolusioner radikal ke industrialisasi cepat kaya yang didorong oleh globalisasi. Dibandingkan dengan itu, perubahan yang disarankan di sini tidak terlalu radikal. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa persaingan akan berakhir ketika kedua kekuatan mencapai kesimpulan bahwa hal tersebut tidak menguntungkan mereka dan bahwa kepentingan kedua negara akan lebih diperhatikan dengan menurunkan tingkat eskalasi, atau setidaknya percaya bahwa akhir seperti itu adalah hal yang paling disambut baik. Jadi, perang sistem dan pencarian kemenangan klasik dengan risiko peningkatan ketegangan lebih lanjut atau pilihan yang lebih idealis yaitu mengejar kepentingan nasional dengan mengurangi wilayah persaingan dan berupaya melampaui batasan permainan zero sum. Apapun jalan yang diambil kedua kekuatan tersebut, persaingan mereka pasti akan berakhir pada suatu saat. Apa yang kita lihat saat ini sebagai status quo yang membeku akan menjadi masa lalu, kemudian besar akan digantikan oleh masalah mendesak lainnya yang harus diselesaikan. Statistik menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi ketika sebagian besar dari kita masih hidup. Pertanyaannya adalah, apakah pada hari pertama dunia baru, hegemon dan sistemnya akan tetap tidak berubah? Atau apakah akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada negara yang meyakini bahwa kembalinya mereka ke puncak hanyalah sekedar kembali ke proses alamiah dari segala sesuatu di dunia ini?